Seorang ibu gantikan nyawa anaknya untuk Nyi Blorong. Suatu malam yang mencekam, langit pekat tanpa bintang, angin berbisik seperti membawa pesan gelap dari kegelapan. Di dalam rumah kayu sederhana yang pernah terasa hangat dan aman, Sari duduk di samping suaminya, Bayu, yang terbaring lemah di atas ranjang. Napasnya tersengal-sengal, kulitnya pucat, dan keringat dingin membasahi wajahnya. Bayu telah jatuh sakit parah tanpa sebab yang jelas, dan kondisinya terus memburuk dengan cepat. Sari menggenggam tangannya erat, mencoba memberikan kekuatan meski dirinya sendiri diliputi ketakutan. Asteris. Bayu, bertahanlah, bisik Sari dengan suara bergetar. Air mata mulai memenuhi matanya, namun ia menahannya, tak ingin suaminya melihat keputusasaan di wajahnya. Bayu membuka matanya perlahan. Tatapan matanya kosong, seakan-akan nyawanya sudah hampir pergi. Namun, ada sesuatu yang lebih dari sekadar sakit fisik di balik pandangan itu, sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam. Bayu mulai bicara, suaranya serak dan penuh beban. Sari, suaranya hampir tak terdengar, namun Sari mencondongkan tubuhnya lebih dekat, berusaha menangkap setiap kata yang keluar dari mulut suaminya. Aku telah melakukan sesuatu yang tak termaafkan. Jantung Sari berdetak lebih kencang. Kata-kata suaminya menimbulkan kecemasan yang mendalam di hatinya. Bayu melanjutkan, suaranya bergetar dengan rasa bersalah yang begitu kuat. Dulu, sebelum semua ini, kita hidup dalam kemiskinan. Aku tak tahan melihatmu dan Danu menderita, kata Bayu terbata-bata. Aku menemui seorang dukun di pinggir hutan. Dia bercerita tentang kekuatan dari seorang Nyi Blorong. Sari terkejut mendengar nama itu. Nyi Blorong, legenda mengerikan yang sering terdengar dalam bisik-bisik masyarakat desa. Sosok wanita separuh ular yang menjaga kekayaan gaib dan menawarkan kekayaan tak terbatas bagi mereka yang berani mengikat perjanjian dengannya. Namun, tak ada yang pernah selamat dari perjanjiannya. Bayu menangis, air matanya bercampur dengan keringat dinginnya. Aku membuat perjanjian dengannya. Aku diberi kekayaan, semua harta yang kita miliki sekarang, rumah ini, semua berasal dari perjanjian itu. Tapi, ada bayaran yang harus kubayar. Sari mulai merasakan sesuatu yang menakutkan merayap di dadanya. Bayaran, apa yang kau lakukan, Bayu? Tanyanya dengan suara bergetar. Bayu menutup matanya, suaranya semakin lemah. Setelah aku mati, Nyi Blorong akan datang untuk mengambil Danu. Kata-kata itu menghantam Sari seperti petir. Dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Nafasnya terhenti, seluruh tubuhnya gemetar. Ia tak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Tidak mungkin. Bayu, katakan ini tidak benar. Sari menangis histeris, namun Bayu hanya bisa menangis lebih keras, suaranya kini dipenuhi rasa takut yang lebih dalam. Maafkan aku tidak bisa menarik kembali perjanjiannya. Danu, dia akan datang. Nyi Blorong akan datang untuk Danu setelah aku pergi. Sari merasakan dunia berputar, ruangan terasa semakin sempit. Keputusasaan menyelimuti dirinya. Bagaimana bisa suaminya melakukan hal seperti ini? Bagaimana bisa Bayu menukar nyawa anak mereka demi kekayaan yang kini terasa seperti kutukan? Bayu menghembuskan nafas terakhirnya dengan teriakan pelan, tubuhnya menjadi dingin di genggaman Sari. Dalam detik-detik terakhir, Sari hanya bisa memeluk tubuh suaminya yang tak lagi bernyawa, tetapi pikirannya terus berputar pada satu hal, nyawa Danu. Anak mereka yang tak bersalah kini terancam oleh sesuatu yang jauh di luar kendali manusia. Sari mengguncang tubuh Bayu yang kaku, mencoba menyangkal kenyataan yang telah menjerat mereka. Tidak, jangan ambil Danu, jangan ambil anakku, teriaknya tanpa henti, tetapi jawabannya hanya keheningan malam. Di saat keputusasaan itu, Sari mendengar suara lembut yang menakutkan, bukan suara dari dunia ini. Sebuah bisikan lembut memenuhi telinganya, suara Nyi Blorong yang memanggilnya dari balik bayang-bayang, aku akan datang. Aku akan menepati janjiku. Sari terguncang ketakutan, hatinya retak oleh perasaan bersalah, kebingungan, dan cinta yang begitu besar pada anaknya. Dia tahu malam-malam berikutnya akan menjadi mimpi buruk, tak hanya bagi Danu, tapi juga bagi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa melawan kekuatan gaib yang telah menuntut nyawa darah dagingnya sendiri? Dan saat malam semakin larut, Sari hanya bisa merasakan kehampaan yang mendalam, sadar bahwa takdir kelam yang telah diciptakan oleh suaminya kini berada di depan matanya,
dan waktunya untuk berhadapan dengan kegelapan itu sudah semakin dekat. Hari-hari setelah kematian Bayu terasa seperti kabut yang menyesakkan bagi Sari. Setiap malam mimpi buruk Danu semakin mengerikan. Nyi Blorong muncul dalam wujud yang menyeramkan, melingkarkan tubuh ular besarnya di sekitar anak itu, berbisik bahwa waktunya sudah hampir tiba. Danu sering terbangun dengan teriakan, keringat dingin membasahi tubuhnya yang mungil. Sari tahu, ia tak bisa tinggal diam. Dengan langkah berat namun penuh tekad, Sari memutuskan untuk pergi ke ujung desa, menuju gubuk seorang dukun tua yang dikenal memiliki ilmu gaib dan paham akan perjanjian roh. Meski takut, Sari tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan anaknya. Di bawah langit kelabu, Sari tiba di depan gubuk tua itu. Asap tipis keluar dari lubang-lubang kecil di atapnya, membawa bau kemenyan yang pekat. Suasana di sekitar gubuk terasa ganjil, seolah-olah tempat itu bukan bagian dari dunia manusia. Sari mengetuk pintu kayu yang reyot, dan dalam beberapa saat, pintu itu terbuka perlahan, memperlihatkan seorang wanita tua dengan wajah keriput dan tatapan yang tajam, seakan-akan mampu menembus jiwa siapa saja yang dilihatnya. Dukun itu memandang Sari dari ujung kepala hingga kaki, seolah mengetahui alasan kedatangannya tanpa perlu penjelasan. "Aku sudah tahu kau akan datang, Sari," kata dukun itu dengan suara rendah dan parau. "Perjanjian suamimu dengan Nyi Blorong sudah menjadi rahasia yang beredar di alam gaib." Sari menelan ludah, suaranya hampir tak keluar. Tolong bantu aku. Aku tak bisa membiarkan Danu diambil oleh Nyi Blorong." Dukun itu menarik napas panjang dan mengangguk perlahan. Ia berbalik, mempersilakan Sari masuk ke dalam gubuk. Di dalamnya, ruangan gelap hanya diterangi oleh nyala lilin yang gemetar. Bau kemenyan semakin menyengat, menambah kesan misterius di tempat itu. "Perjanjian dengan makhluk seperti Nyi Blorong tidak pernah dibuat untuk berpihak pada manusia," ujar dukun itu sambil meramu sesuatu di atas sebuah meja kayu. "Suamimu telah membayar harga yang sangat mahal untuk kekayaannya. Sekarang, giliran anakmu yang harus menanggung akibatnya." Sari merasa hatinya semakin berat mendengar kata-kata dukun itu. Tapi ia menegakkan diri, menatap wanita tua itu dengan mata yang penuh keputusasaan dan tekad. "Apakah ada cara untuk menghentikan ini? Apa yang harus aku lakukan agar Danu tidak diambil?" Dukun itu terdiam sejenak, kemudian berbalik menghadap Sari dengan tatapan dingin. "Ada cara," katanya perlahan. "Tapi, caranya tidak mudah dan tidak menjamin keselamatanmu. Perjanjian bisa dibatalkan, tapi satu nyawa harus menggantikan nyawa anakmu. Nyawamu." Kata-kata itu menggema di dalam pikiran Sari. Ganti nyawa Danu dengan nyawanya. Sesaat, dunia terasa berhenti. Tubuhnya gemetar, tetapi kemudian, perlahan, ia menguatkan hatinya. Jika itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Danu, maka ia bersedia melakukannya. Aku bersedia," kata Sari dengan suara mantap, meski jauh di dalam dirinya, rasa takut mencekik. "Aku akan menukar nyawaku dengan nyawa anakku." Dukun itu menatapnya dalam-dalam, seolah mencari kepastian dalam mata Sari. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, dukun itu mengangguk. "Baik," katanya, "tapi ketahuilah, Sari, Nyi Blorong bukanlah makhluk yang setia pada janji manusia. Dia bisa menerima nyawamu, tapi tidak ada jaminan dia akan membiarkan Danu pergi begitu saja. Kau mungkin akan kehilangan segalanya, termasuk dirimu sendiri, tanpa pernah menyelamatkan anakmu." Sari merasakan peringatan itu bagaikan duri yang menusuk jantungnya, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Ia akan melakukan apa saja untuk anaknya, bahkan jika itu berarti menyerahkan dirinya pada kegelapan. "Aku tidak peduli," katanya akhirnya. "Jika ada sedikit harapan untuk menyelamatkan Danu, aku akan melakukannya. Aku tak bisa membiarkan anakku diambil oleh makhluk itu." Dukun itu tersenyum samar, namun senyum itu tidak membawa kedamaian. Sungguh cinta seorang ibu, cinta yang melampaui batas dunia dan akhirat. "Baiklah, jika kau bersedia, kita akan melakukan ritualnya malam ini, saat bulan mencapai puncaknya." Angin malam berhembus kencang, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang. Awan gelap menyelimuti langit, hanya menyisakan sedikit cahaya dari bulan yang tertutup sebagian. Di dalam rumah yang semakin terasa mencekam, Sari duduk diam di sudut ruangan, menggenggam erat tangan kecil Danu yang tertidur dengan gelisah di sampingnya.
Malam ini adalah malam yang menentukan segalanya, malam ketika Nyi Blorong akan datang untuk menuntut nyawa anaknya. Di sekeliling rumah, Sari telah menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan instruksi sang dukun. Garam ditaburkan di pintu dan jendela, dupa kemenyan dibakar di setiap sudut rumah, dan lingkaran pelindung digambar di lantai, tempat Sari akan melakukan pengorbanannya. Meski demikian, Sari tahu bahwa semua itu hanya tindakan kecil yang mungkin tidak akan mampu menghentikan Nyi Blorong. Ia tidak lagi mengandalkan perlindungan semu ini, tapi pada kesediaannya sendiri untuk menyerahkan nyawa demi anaknya. Sari duduk di tengah lingkaran, tubuhnya gemetar namun penuh tekad. Ia menunggu, telinganya peka pada setiap suara yang datang dari luar rumah. Suara angin, ranting yang patah, hingga langkah-langkah halus yang tak mungkin berasal dari manusia. Dan saat lonceng tengah malam terdengar dari kejauhan, rumah tiba-tiba sunyi. Hening yang tidak alami itu membuat Sari merasakan ketegangan yang sangat dalam, seperti bumi sendiri menahan nafas. Kemudian, udara di sekitarnya berubah dingin, seolah semua kehangatan telah dihisap keluar dari ruangan. Aroma busuk seperti darah bercampur dengan bau dupa yang membakar, dan dari kegelapan, sosok itu muncul. Nyi Blorong memasuki rumah dengan keanggunan mengerikan. Tubuh bagian atasnya adalah seorang wanita yang sangat cantik, dengan kulit halus, rambut hitam panjang yang terurai, dan mata yang memancarkan cahaya merah samar. Tetapi dari pinggang ke bawah, tubuhnya adalah ular raksasa dengan sisik-sisik hitam berkilau yang melingkar di lantai, berderak saat dia bergerak. Senyumnya tipis dan penuh tipu daya, bibirnya merah darah. Nyi Blorong, Sari berbisik, tenggorokannya tercekat oleh ketakutan yang menghantui. Makhluk itu berhenti beberapa langkah dari Sari, menatapnya dengan mata yang seolah menembus jiwa. Kau tahu mengapa aku datang? Ucap Nyi Blorong dengan suara yang terdengar manis namun dingin seperti es. Aku datang untuk mengambil apa yang menjadi milikku. Nyawa anakmu. Sari segera berdiri, meskipun lututnya terasa lemah. Ia melangkah maju, berdiri di antara Nyi Blorong dan Danu yang masih tertidur tak menyadari bahaya besar yang mendekat. Tidak, katanya dengan suara yang lebih tegas dari yang ia rasakan. Ambil nyawaku, jangan ambil Danu. Biarkan dia hidup, biarkan dia tumbuh. Aku mohon. Nyi Blorong memiringkan kepalanya, senyumnya semakin melebar. Apakah kau yakin dengan apa yang kau katakan, Sari? Nyawa untuk nyawa, kau akan menggantikan anakmu. Mata merahnya berkilauan penuh rasa ingin tahu, seperti seorang pemangsa yang menikmati mainannya sebelum ia menerkam. Sari mengangguk, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku akan melakukan apapun untuk anakku. Ambil nyawaku, dan biarkan Danu bebas. Nyi Blorong mendekat, lingkaran sisiknya yang besar membuat lantai bergetar halus. Dia berhenti tepat di hadapan Sari, wajah cantiknya kini hanya beberapa inci dari wajah Sari. Bibirnya mengeluarkan seringai licik, menampakkan giginya yang runcing. Baiklah, katanya dengan suara yang hampir seperti bisikan. Kau telah membuat pilihanmu. Setelah Sari menyerahkan dirinya kepada Nyi Blorong, sebuah kegelapan yang tidak terlukiskan menyelimuti ruangan. Nyi Blorong berdiri dengan keanggunan menakutkan di tengah lingkaran, tangan-tangannya yang panjang memegang erat jiwa Sari. Seiring dengan mantra yang diucapkan, tubuh Sari mulai merasakan kehampaan yang menakutkan, seperti seluruh dunia yang familiar mulai menjauh. Jiwa Sari dihisap ke dalam kegelapan yang pekat, ke dalam sesuatu yang tidak memiliki bentuk atau cahaya. Sari merasa seolah-olah seluruh jiwanya dikoyak-koyak oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia mengalami siksaan yang tidak pernah terbayangkan, seperti ribuan jarum yang menembus kulitnya, disertai dengan kepedihan yang meresap ke dalam seluruh eksistensinya. Setiap detik terasa seperti ribuan tahun, setiap napas seperti gigitan ular berbisa. Rasa sakitnya menjadi bagian dari kegelapan yang semakin mendalam, seolah-olah dia tenggelam dalam lautan kegelapan yang abadi. Namun, saat Sari merasa dirinya mulai memudar, sebuah suara muncul dari kedalaman kegelapan itu, suara Nyi Blorong yang penuh dengan kepuasan dan kegembiraan gelap. Kau telah melakukan pengorbanan yang sia-sia, Sari, ucap Nyi Blorong dengan suara yang meresap dalam kegelapan. Walaupun kau telah menawarkan nyawamu, darah dan roh Danu tetap milikku. Perjanjian suamimu adalah kutukan yang tidak bisa kau hindari. Kata-kata itu datang seperti cambukan keras di wajah Sari. Kesadaran terakhirnya melawan kegelapan yang menyelimutinya, mencoba memahami kebenaran yang mengerikan yang baru saja diungkapkan oleh Nyi Blorong.
Apakah kau berbohong? Tanya Sari dengan suara yang hampir tidak terdengar, setiap kata bergetar dengan kepedihan dan kesedihan. Nyi Blorong tertawa dengan suara yang mengerikan, sebuah suara yang menggelegar dan menggemparkan jiwa Sari. Kau pikir semua ini mudah? Bayu tidak pernah berani untuk memahami akibat perjanjian yang dibuatnya. Darah Danu telah terikat dengan rohku sejak perjanjian itu dibuat. Tidak ada jalan keluar, tidak ada cara untuk membatalkannya. Sari merasakan kepanikan yang tak tertandingi menyebar dalam kegelapan, kepanikan yang seolah ingin merobek jiwanya lebih dalam. Saat ia memudar sepenuhnya, Nyi Blorong mulai mengalihkan perhatiannya ke arah Danu. Di luar, di ruangan yang sama, Danu terbangun dengan teriakan ketakutan yang keras. Anak kecil itu merasakan ketegangan dan kesedihan ibunya, meskipun tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Ketika Danu melihat sosok Nyi Blorong yang menakutkan mendekat, matanya membelalak ketakutan. Tubuh kecilnya bergetar hebat, dan ia mulai menangis histeris. Apa yang kau inginkan dariku? Tangis Danu, suaranya penuh dengan ketidakmengertian dan ketakutan. Ibu di mana? Nyi Blorong, dengan wujud mengerikan, separuh wanita cantik dan separuh ular raksasa, mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Setiap gerakannya meluncur dengan kesempurnaan, tetapi mengerikan seperti mimpi buruk. Dia mengulurkan tangan, mencoba untuk meraih Danu yang gemetar. Jangan dekat, teriak Danu, melarikan diri ke sudut kamar, namun tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Keringat dingin membasahi wajahnya, dan air mata mengalir deras. Tangisan Danu semakin keras, melawan, namun dia tahu bahwa usahanya sia-sia. Suara tangisan Danu membelah keheningan malam, suaranya memanggil-manggil ibunya dengan penuh kepanikan. Ibu, di mana kau? Teriak Danu, suaranya penuh dengan kesedihan dan ketidakmengertian. Dia meronta dan menangis, berusaha meraih sosok yang tampaknya semakin menjauh darinya, Nyi Blorong yang menjulang tinggi dengan wujud mengerikan. Nyi Blorong, dengan keanggunan menakutkan, melangkah mendekat dengan gerakan lembut namun sangat mematikan. Tangannya yang panjang dan dingin merangkul tubuh Danu dengan keleluasaan yang tidak wajar, menarik anak itu ke dalam pelukannya. Danu merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang, dan kepanikan dalam dirinya semakin parah. Ibu, teriak Danu dengan suara yang semakin lemah, namun suara itu perlahan memudar seperti cerminan di air yang tenang, ditelan oleh keputusasaan dan kegelapan. Tangisan Danu semakin serak, seiring dengan semakin dekatnya Nyi Blorong. Nyi Blorong menyunggingkan senyum licik, dan dengan satu gerakan cepat, dia membawa Danu ke dalam kegelapan yang lebih dalam, kegelapan yang tidak dapat dijelaskan oleh mata manusia. Seolah-olah dunia itu menyusut menjadi satu titik hitam, dan seluruh cahaya seolah ditarik masuk ke dalam kegelapan yang menelan semuanya. Ketika Nyi Blorong menghilang bersama Danu, desa yang biasanya hidup dengan aktivitas dan tawa kini jatuh dalam keheningan mematikan. Rumah Sari berdiri kosong dan terbengkalai di pinggir desa. Dinding-dindingnya yang dulu cerah kini pudar dan berdebu, jendela-jendela pecah dengan kegelapan yang menembus ke dalamnya. Udara di sekitar rumah terasa dingin, seolah menyimpan sisa-sisa dari tragedi yang terjadi di dalamnya. Malam itu, penduduk desa mulai merasakan sesuatu yang aneh. Lampu-lampu mereka meredup, tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa cahaya mulai memudar, seolah-olah mereka dikuasai oleh kegelapan yang tidak terlihat. Setiap kali seseorang mencoba menyalakan lampu, nyalanya hanya bertahan sebentar sebelum meredup lagi, seakan-akan ada kekuatan yang mencegah cahaya. Berita tentang hilangnya keluarga Sari menyebar dengan cepat. Ketika penduduk desa mendengar bahwa kekayaan yang diperoleh Bayu juga menghilang, kesedihan dan ketakutan merasuki hati mereka. Mereka mulai merasakan bahwa ada kutukan yang lebih dalam dari apa yang bisa mereka bayangkan. Rasa takut menyebar seperti api, dan setiap rumah di desa terasa semakin dingin dan suram. Di rumah Sari, suasananya menjadi semakin mencekam. Tidak ada lagi suara tawa atau kehidupan di dalamnya. Satu-satunya suara yang tersisa adalah bisikan lembut, hampir tidak terdengar, dari roh-roh yang terperangkap, roh-roh yang mengutuk keluarga Sari untuk selama-lamanya. Bisikan itu seperti angin yang membisikkan kata-kata kelam, mengingatkan penduduk desa tentang apa yang telah terjadi dan menandakan bahwa kekayaan yang diimpikan Bayu kini telah menjadi kutukan abadi. Dengan setiap hari yang berlalu, desa itu semakin kehilangan cahaya dan kehangatan. Penduduknya tidak lagi merasakan kebahagiaan atau kedamaian.
Mereka hidup dalam bayang-bayang kegelapan, terjaga oleh ketakutan akan apa yang mungkin terjadi jika mereka mendekati rumah yang telah menjadi simbol dari tragedi dan kutukan. Dan setiap malam, saat langit gelap menggelayuti desa, bisikan roh-roh yang terperangkap di rumah Sari akan terus mengingatkan mereka tentang nasib yang menimpa keluarga itu, sebuah pengingat abadi akan harga yang harus dibayar untuk keserakahan dan perjanjian yang tak dapat diubah.